Beri kemuliaan bagi nama Tuhan dulu dong. Gimana? Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin. Kita pasti selalu dahsyat luar biasa walaupun kita di rumah sih ibadahnya. Pasti. Oh ya, by the way, kayak kita udah lama nih nggak yel-yel. Kita yel dulu ya. Okay. Warrior of God on fire. Sama-sama kita sembah Tuhan hari ini. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita sama-sama jadi warrior yang on fire. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Sekarang Bapak, para tentaramu ya Bapak ingin bersatu hati ya Bapak. Kami mau memuji dan memuliakan namamu ya Bapak. Kami ingin bersorak-sorai bagi namamu ya Bapak. Biarlah kiranya Bapak hikmatmu turun atas kami ya Bapak. Rohmu turun atas kami ya Bapak. Isi setiap minyak-minyak kami ya Bapak. Biarlah kami dapat dipenuhi oleh kuasa rohmu ya Bapak. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, amin. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita ulang dari awal. Jesus, 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 Jesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kita tadi sudah menaikkan pujian, kita sudah melompat bagi Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang kita mau kasih hati kita mau sujud di hadirat Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Amin teman-teman, kita ambil satu duduk kita yuk. Kita mau ambil sebagian waktu kita buat Tuhan.
Kita mau fokusin hati kita buat Tuhan. Kita mau undang Tuhan di dalam hati setiap kita. Yes, Jesus, terima kasih Tuhan. Kau teramat baik bagi setiap kami, Yesus. Hatiku dengan hadirmu Yesus, dengan hadirmu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Dan ku bersyukur menyembahmu, memenuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan ya teman-teman. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Jesus. Kami memanggil-Mu. Kami memanggil-Mu. Kami memanggil-Mu. Yesus. Haleluya. Syaralaba syaralaba sikralaba syaralaba ya diaralaba syaralaba ya. Diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba sikralaba diaralaba syaralaba diaralaba 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 ya. Diaralaba sikralaba diaralaba diaralaba syaralaba diaralaba 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 sikralaba diaralaba diaralaba. Sama-sama anak muda kita angkat suara kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian kita. Sama-sama kita sembah Tuhan. Syaralaba syaralaba diaralaba syaralaba dibikiralaba syaralaba diaralaba syaralaba yaralaba dibiralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba dikiralaba syaralaba dibiralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba sikralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba ya dikiralaba syaralaba dibiralaba syaralaba dibiralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba ya Jesus. Terima kasih. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Ini suara hati kami ya Bapa. Biarlah Bapa kami dapat menjadi anak muda ya Bapa. Anak muda yang mau on fire terus ya Bapa. Bangkitkan jiwa-jiwa kami ya Bapa. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan. Lord, You more than anything. You more than good, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Sama-sama kita ulang dari awal. Lord, You more than anything. You more than gold. You more than gold. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go.
mudah, kita katakan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Lord, you more than anything, you more than gold, you more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, Lord. I will never let you go. Never ever let you. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never. Sekali lagi katakan, your love is higher, your love is higher, higher than the heaven and sea, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Kasih-Mu begitu besar atas setiap kami ya Bapa. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Thank you Jesus. Wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama anak muda katakan sekali lagi, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan. Sama-sama anak muda kita sembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dengarlah setiap pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Kami mau memberikan hati ini bagi-Mu ya Tuhan. Syaralaba syaralaba dibikralaba syaralaba diaralaba sikralaba syaralaba diaralaba diaralaba ya dikralaba syaralaba diaralaba ya diaralaba syaralaba diaralaba. Kasih-Mu begitu besar atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu ya Bapa. Sikralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba diaralaba syaralaba. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Sikralaba syaralaba dibiralaba syaralaba ya ralaba sikralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba. Thank you Jesus. Sama-sama anak muda kita katakan sekali lagi, lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kita berikan
nama Tuhan kita. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan, I will never let you go, never ever let you go. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya Tuhan berbicara di dalam hati kita. Makasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersatu hati di dalam nama-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara secara khusus, secara spesifik kepada setiap kami, setiap youth, setiap pemuda yang hadir. Tuhan, hamba berdoa biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan itu boleh jatuh, bertumbuh di dalam hati kami, dan itu menjadi satu kehidupan yang subur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hari yang Kau tuntun, yang Kau pimpin. Segala macam roh-roh yang mengganggu kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berikan waktu ini kepada Tuhan untuk berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentunya saya percaya bahwa adik-adik hadir untuk mendengarkan firman Tuhan bukan oleh karena kebiasaan, rutinitas dalam setiap hari kita lakukan, tetapi kita mengerti bahwa hari ini ada hadirat Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan pada hari ini kita berikan judul bahwa hidup dalam kebijaksanaan. Mazmur 90 ayat 12 ini berbunyi demikian. Ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hidup bijaksana. Hal ini diambil dari doanya Musa. Musa sebagai abdi Allah berdoa memohon agar Tuhan mengajarkan hari-hari di dalam hidupnya untuk mendapatkan kebijaksanaan di dalam hatinya. Nah, tentu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang dicatat di dalam ayat 12 tadi, bahwa ajarkan, ini adalah merupakan suatu permohonan kepada Tuhan. Tentu kita sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan mengajarkan kehidupan kita. Kita butuh Tuhan menuntun hidup kita. Kita butuh Tuhan menaruh pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam hidup sebagai kebijaksanaan, hidup kebijaksanaan ini tentu kita tahu bahwa Raja Salomo juga mengharapkan memiliki
kebijaksanaan, hikmat, paham. Hal itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 9. Di dalam ayat 9, bahwa Raja Salomo memohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9 ini merupakan doa Salomo untuk memohon hikmat daripada Tuhan. Dia tahu bahwa kehidupan tanpa hikmat, kehidupan tanpa kebijaksanaan ini, maka kita terkadang bisa menabrak ke sana kemari. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita bisa melihat arti kebijaksanaan. Apa arti kebijaksanaan? Tentu kita dapatkan suatu perkataan, yaitu satu kalimat selalu menggunakan akal budinya atau arif. Arif. Yang kedua, kita akan temukan kata cemas dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan. Jadi apa itu sebenarnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Dalam bahasa Inggris ini ditulis di dalam dua kata. Yang satu ditulis dengan kata wise yang artinya kebijaksanaan. Yang satu lagi dengan kata wisdom yang memiliki arti hikmat. Tentu sebagai youth, anak-anak muda di dalam Tuhan, anak-anak muda di dalam Kristus, kita harus menjadi youth yang bijaksana. Youth yang di dalam hidupnya tercermin kebijaksanaan itu. Youth yang penuh dengan hikmat, youth yang menjadi terang dan garam Tuhan yang penuh dengan hikmat. Kita menjadi youth harus memiliki ciri-ciri di dalam hidup kita. Tentu setiap orang punya ciri, punya tanda. Nah, kita sebagai youth di dalam Kristus, youth di dalam Tuhan Yesus, harus memiliki satu ciri sehingga dunia bisa melihat ciri itu adalah ciri yang dimiliki oleh youth di dalam Kristus. Yang pertama sekali, kita sebagai youth, kita tidak menjadi asal-asal dalam mengeluarkan perkataan kita. Kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan. Karena pada masa sekarang begitu banyak orang yang berkata-kata dengan sembrono, melukai hati orang, membawa orang jatuh di dalam dosa. Karena dengan kata-kata kita mampu membawa orang di dalam kesulitan hidup. Bahkan lebih seriusnya, dengan kata-kata yang salah, kata-kata yang menuding, membawa orang jatuh di dalam dosa dan sampai bunuh diri. Tentu kita sebagai anak Tuhan, sebagai youth yang di dalam Tuhan Yesus, kita harus berkata-kata dengan kata-kata yang kita pikirkan dengan baik. Di dalam Amsal 25 ayat 1 di sana dikatakan bahwa perkataan yang diucapkan pada waktunya adalah seperti buah apel emas di dalam pinggan perak. Contoh, kalau kita banyak bicara akan ada hal-hal yang salah. Ada hal-hal yang tentu dalam perkataan bisa ada pelanggaran yang terjadi. Tapi pada sore hari ini saya percaya bahwa adik-adik youth di dalam Tuhan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memiliki
Kristus di dalam hidupnya, sehingga berkata-kata sesuai apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 19 di sana juga dapat kita lihat bahwa perkataan yang banyak kita keluarkan akan membuat adanya pelanggaran. Masa depan kita itu ditentukan oleh kata-kata kita. Perkataan kita ini harus perkataan yang benar. Jangan menjadi satu perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang dusta, sia-sia, tidak berani bertanggung jawab. Sebagai youth di dalam Tuhan, saya percaya Anda memiliki Kristus di dalam hatimu, sehingga setiap perkataan yang kau keluarkan dari mulutmu tidak akan menjadi perkataan yang sia-sia. Yang kedua, yang perlu menjadi ciri di dalam hidup kita, kita tidak menjadi pribadi yang egois. Adik, kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, ini tidak egois. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Di dalam, kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5, di sana itu berbicara tentang kesehatian, kesepikiran. Di dalam ayat 5, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ingat, kita bergaul dengan sesama, tetapi harus menjadi terang dan garam. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi youth yang terang, menjadi youth yang menjadi garam bagi banyak youth lain yang ada. Anak-anak muda yang lain yang membutuhkan citra dari kehidupan kita. Hal ketiga, kita harus memiliki citra. Tentunya jika ada persoalan di dalam hidup kita, permasalahan di dalam hidup kita, kita harus meresponi itu dengan tepat. Ada banyak anak-anak muda sekarang ini yang sewaktu permasalahan datang, persoalan datang dalam hidupnya, mereka tidak mengerti bagaimana meresponi itu berdasarkan firman Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang hilang dari hadapan Tuhan. Tidak sedikit di kota-kota besar, di negara-negara maju, ada begitu banyak anak muda sewaktu persoalan datang dalam hidupnya, problem datang dalam hidupnya, mereka bahkan mengakhiri hidupnya karena tidak mengerti. Tapi pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, suatu persoalan datang, maka kita tahu meresponi secara tepat. Karena kita tahu dengan persoalan yang datang kepada kita, bahwa ada cara Allah untuk melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Yang keempat, tentu kita akan bertindak sebelum berpikir. Nah, anak-anak muda, pada sore hari ini ada 4 hal yang sudah kita bicarakan di dalam firman Tuhan ini, yaitu berpikir sebelum bertindak. Pepatah berkata, ada pepatah, saya yakin anak-anak muda pasti mengerti dan mengetahui. Pepatah itu berkata, pikir-pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Nah, tentu pada hari-hari ini tidak banyak anak-anak muda pada masa sekarang yang masih mengikuti tutur kata seperti ini, bahwa kita harus berpikir dahulu, karena segala sesuatu kalau sudah terjadi, maka itu tidak ada guna, tidak bisa kita ulangi, tidak bisa kita review, kita bawa kepada posisi itu untuk diperbaiki, atau kita memiliki suatu penghapus untuk menghapus itu.
kecuali Yesus yang mampu untuk melakukan itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini, anak-anak muda di dalam Tuhan, mari kita belajar meletakkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan katakan di dalam hidup kita. Yang kelima, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Itu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Di dalam Efesus 5 ayat 16 di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Hari-hari ini begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa, anak-anak muda yang terhilang, anak-anak muda yang jauh dari hadapan Tuhan, anak-anak muda pemikirannya diracuni oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan waktu yang ada, waktu yang kita miliki untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan kebijaksanaan ini, seperti apa yang menjadi doa daripada Musa pada masa itu. Dia memohon agar Tuhan mengajarkan hidupnya, Tuhan melakukan pengertian kepada dia, agar dia mampu untuk menjaga hari-hari dalam hidupnya, agar dia mampu menjaga hari-hari yang dia lewati, supaya apa? Dia memiliki satu kebijaksanaan di dalam hatinya. Dia mampu mengendalikan, seperti Salomo berkata, suatu bangsa yang besar ini dia tidak mampu memimpinnya kalau tidak memiliki hikmat itu. Oleh karena itu pada sore hari ini, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengajarkan hidup kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan marifat dalam hidup kita, agar kita sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan mampu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tentunya kita harus hidup teguh dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak muda, ayo mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan begitu besar di dalam dunia ini. Situasi masa sekarang, begitu banyak orang yang mengalami masalah. Tentunya adik-adik mengerti dan mengetahui adanya paparan virus corona COVID-19 ini membuat orang banyak, anak tanpa mengenal umur, mati di dalam dosa. Oleh karena itu, anak-anak muda yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini, percayalah di dalam hidupmu bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai hidupmu di dalam setiap langkah-langkah, supaya engkau menjadi saksi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang mengasihi hidupmu, Bapa yang menjaga engkau, memimpinmu. Oleh karena itu pada sore hari ini, biarlah 5 hal yang disampaikan pada sore hari ini itu tercermin dari hidup kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemuda-pemuda di dalam Kristus, pemuda yang militan, pemuda yang taat kepada Tuhan, pemuda yang tidak asal-asalan, tapi pemuda yang memiliki ciri-ciri kebijaksanaan, sehingga kita akan waspada dan kita akan hati-hati di dalam hidup ini. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala pada sore hari ini. Kita akan mau berdoa supaya Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersatu hati memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, sehingga kami melangkah dalam hidup ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kami akan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki ciri-ciri dalam hidup kami, ciri-ciri sebagai anak-anak yang penuh dengan kebijaksanaan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Apapun situasi anak-anak muda kami pada sore hari ini, hamba percaya bahwa Engkau Bapa yang sangat mengerti, karena Engkau tidak melihat dari kehidupan kami di luar, tetapi Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Biarlah pada sore hari ini setiap anak muda yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan jamah secara khusus dan letakkan perkataan-Mu agar itu jatuh di dalam hati yang subur dan itu tumbuh besar dan menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan integritas dan melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Allah dan menjadi terang dan garam, menjadi panutan bagi pemuda-pemuda lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Shalom Warrior. Apa kabarnya kalian? Pasti dahsyat luar biasa, amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mau bawakan pengumuman untuk kalian semua. Pengumuman yang pertama, kita akan ada sharing time. Sharing time kita akan ada hari Sabtu besok jam 5 sore. Buat teman-teman yang belum ikutan sharing time kita, ikutan ya, karena di sharing time nanti kita bisa sharing sama-sama, kita bisa ceritain apa keseruan kalian selama di rumah aja, kegiatan kalian tuh apa aja, kita bisa sharing sama-sama. Yang belum join, nanti info lebih lanjutnya bisa didapetin di grup Warrior of God. Dan teman-teman semua yang belum masuk grup bisa langsung PC Vanessa atau Debbie. Gitu. Pengumuman yang kedua, untuk ibadah raya online kita akan diadakan setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan khusus minggu depan, kita akan streaming di YouTube. Channel YouTube-nya GBI Hope Ciledug. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, kita langsung subscribe aja ya. Pengumuman yang ketiga, kita masih ada dapur kasih. Untuk dapur kasihnya, harinya apa aja, kita akan info lebih lanjut di grup masing-masing. Jadi teman-teman yang belum join ke grup, jangan lupa join ke grup. Nah teman-teman, minggu yang lalu kita mengadakan kegiatan Warna atau Warrior Peduli Corona. Buat teman-teman yang mau tahu kegiatannya seperti apa, bisa langsung nonton aja videonya di video sebelum ini. Dan jangan lupa untuk yang punya ide-ide apa aja yang harus kita buat di konten YouTube kita, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung PC Vanessa. Dan buat teman-teman yang mau ngasih kritik, saran, ataupun komentar tentang YouTube kita, bisa langsung komen di bawah aja atau PC ke kita berdua. Tuh. Sekian pengumuman dari kami, Warrior of God.